Pak Josi juga pernah menyampaikan kurangnya suara HKBP untuk menyuarakan gereja-gereja yang katakanlah dicekal izinnya ketika akan didirikan atau dihambat beribadah. Maksudnya apa itu? Jadi kembali dulu saya bilang dulu, saya teruskan satu poin tadi ya. Pemilihan Eporus harus diundi. Saya baca Alkitab, semua itu pakai undi, ya. Termasuk memilih ganti Judas juga diundi. Buang undi, Yunus pun undi oleh 11 orang abang-abangnya. Siapa yang kita buang katanya? Undi juga, undi. Arti kata undi itu bisa dipergunakan untuk hasil positif, bisa untuk ini. Ketika masa Bataknya dicopot nasi nurat, itulah sebenarnya roh daripada Alkitab itu. Tapi sekarang ini apa mungkin itu? Ya harus dibuat. Jadi terserah Eporus nanti. Harusnya sekarang ini harus dirubah. Tapi sekarang udah saya lihat kampanye apa semua. Nah, sebenarnya dulu kalau Eporus itu kunjungilah semua. Sekarang kulihat kayak berfoto lah apa, angkat tangan seolah-olah kayak gimana, acting jadinya. Bukan acting yang perlu, buah-buah perbuatan itu yang perlu. Oke. Buat siapa? Bukan hanya pendeta, khususnya kepada jemaat sebagai sumber kehidupan suatu gereja. Bukan pendeta sumber kehidupan gereja loh, menurut saya. Tapi jemaat itu. Ketika tidak ada jemaat, mau ngapain dia? Tapi ketika pendeta nggak ada jemaat, dari jemaat itu seperti Rasul Paulus atau Martin Luther bilang, dari jemaat itu bisa jadi pelayan. Oke. Gitu loh. Nah, terus pertanyaan yang terakhir tadi apa tuh? Soal izin. Susahnya mendapat izin gereja. Itu harusnya berperan. Dari dulu saya katakan, di organ ketua DPD PIKI saya waktu itu, jangan membuat lagi proposal seminar masalah apa namanya SKB menteri itu loh. Masalah perizinan dulu kan. Yang kemudian direvisi dengan Perber 2006, peraturan bersama 2006. Nah, jadi itu udah saya bilang dulu, uji materi ke Mahkamah Agung. Karena SK menteri itu kan ranahnya Mahkamah Agung. Kalau undang-undang baru ke mana tuh, ke Mahkamah Konstitusi. Tapi nggak ada cuma seminar berapa habis biaya. Waktu itu PDS juga masih berjaya. Tak ada satupun yang berniat untuk itu. Nah kembali lagi sekarang, apalagi HKBP, di mana perannya? Kembali saya bilang tadi, HKBP sibuk dengan dirinya sendiri. Nah bagaimana dia mewarnai? Makanya saya bilang tadi, saya contohkan George Bush. Setiap membuat kebijakan, dia pernah saya baca literaturnya, dia minta pendapat rohaniwan. Sudahkah HKBP sampai ranah itu? Kecuali hanya ranah mangulosi. Jadi bergeser. Ada pejabat mangulosi. Seolah-olah nilainya itu gereja ini berdiri begitu besar hanya untuk urusan ulos. Oke. Jadi apa harapan seorang Pak Josi Silitonga yang notabene selama ini sangat kritis terhadap pimpinan HKBP di Sinode Godang HKBP yang notabene ini seperti munas atau kongres untuk memilih pimpinan pada Desember 2024 mendatang di Sepoholan, Sumatera Utara. Baik, harapan saya hasil apa yang dulu itu dengan apa yang saya coba lontarkan sekarang itu dibuatlah menjadi agenda setting namanya. Kalau di pemerintahan itu sebelum terangkan suatu peraturan ada agenda setting namanya. Agendakan dulu itu nanti di sinode. Beberapa harus ada perubahan ke depan. Itu menjadi rekomendasi sinode. Ya, diadakanlah transformasi. Apa yang ditransformasi? Lihatlah keadaan ini. Aku tidak mau menawarkan diri karena dulu juga ditawarkan mau dibikin SK aku, sampai sekarang pun nggak ada. Maksudnya masuk di saya bilang di pimpinan pusat. Bantulah saya untuk itu, merubah ini apa dogma apa semua kan ada banyak ini. Bantulah saya, gimana bantu orang saya mau sinode juga nggak pernah ikut, bahkan di gereja saya ada sinode apa peserta sinode seumur hidup, itu aja dari dulu. Nah sekarang saya mau ke sana mau gimana, gue bilang nanti ku SK kan, tegas itu. Nanti ku SK kan, siapa yang ganggu? Sampai sekarang nggak ada. Ketemu juga saya kayak baru kenal. Hasil audit 120 dari tanganku aku kasih. Nah itulah aku bilang ilustrasinya waktu zaman UTP 6 juta jemaat. Sekarang 4 juta. Pak Jokowi kan suruh berapa? 4 miliar sekali minggu. Kali 4, 16 miliar. Ya maksudnya 4 juta, yang sisanya 2 juta kemana? Ya anggaplah hilang, berdiaspora. Atau tanda kutip lah. Jadi kita potong sekian persen. Maksudnya tinggal 4 juta. Pindah ke gereja lain? Bisa jadi.
Ya, karena sebelumnya udah banyak pindah, apalagi anak-anak muda. Mungkin tereksplor apa mereka itu pemikiran dan apa mereka. Ini harus lihat gereja. Maka mulailah gereja bikin apa musik di gereja kan apa kayak band gitu loh. Mulailah haleluya, puji Tuhan. Itu kan ciri karismatik dulu itu kan. Salam. Betul nggak? Nah, itu suatu pergeseran nilai-nilai pelayanan yang bagus. Tapi jangan juga stuck di sini gitu loh. Jadi itu yang harapan saya itu, pimpin sekarang buatkan agenda setting, rekomendasi Sinode Godang, rubah apa reorganisasi gereja itu, bertransformasi. Biar bisa jalan transformasi, ini harus direformasi. Kalau gitu terus saya bukan menilai rendah ya, tidak. Tapi kalau kita ada di Korintus, Tuhan itu memberikan talenta kepada orang. Talenta pelayan, talenta berbicara, talenta pelayan udah diterima, itu aja. Jangan menjadi pimpinan proyek, jangan menjadi ini, jangan menjadi sekjen. Itu kan organisasi, birokrasi, dan administrasi. Itulah yang harus difungsikan. Soal siapa orangnya terserah. Banyak putra-putra terbaik di Jemaat HKBP. MPS sangat saya sesalkan. Di sana banyak cendekiawan, tapi kok cenderung diam. Apa MPS? Majelis Pekerja Sinode Pusat. Jadi artinya inilah menjadi DPR-nya eksekutifnya gereja. Jadi dia menilai mau apa pertama. Jadi ini harus berfungsi sebenarnya ini. Tapi kau lihat nggak ada. Padahal saya tahu di situ gudang-gudang orang hebat loh. Oke.